Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Betty Oktavia Andriani dalam Hikmat Pagi Keluarga bersama dengan keluarga Bapak Sebastian Pradipta Nugroho. Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi di Hikmat Pagi GKI Karangsaru bersama dengan saya, Sebastian Pradipta Nugroho, dan keluarga saya. Ada istri saya Lili dan anak saya Geraldine. Sebelum memulai Hikmat Pagi Keluarga hari ini, kita dengarkan dulu pujian dari Geraldine. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Bimbing kami untuk memulai hari yang baru ini dengan mendengarkan dan membaca firman-Mu. Bimbinglah kami dalam setiap langkah kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tema renungan hari ini adalah Orang Kristen dan Dosa, terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 4 sampai dengan 6, yang berbunyi demikian. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kristus, kita mati terhadap natur dosa, dan di dalam Dia, kita tidak lagi diperbudak dosa. Roma 6 ayat 2 dan 14. Tetapi kita masih dapat berdosa. Jadi, apakah yang terjadi ketika seorang Kristen berdosa? Menurut Dr. Rick Cornish, yang terjadi ketika seorang Kristen berdosa adalah pertama-tama, status hukum kita di hadapan Allah tetap tidak berubah, sebagaimana dinyatakan dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kristus telah membayar dosa-dosa kita tanpa membedakan masa lalu, sekarang, dan dosa-dosa pada masa yang akan datang. 1 Korintus 15 ayat 3. Tidak ada petunjuk Alkitab bahwa kematian Kristus hanya menebus dosa-dosa sebelum keselamatan kita, tetapi tidak efektif untuk dosa-dosa berikutnya. Ketika kita berdosa, kita masih dibenarkan di dalam Kristus. Namun, terlepas dari kepastian kita di dalam Kristus, dosa-dosa kita tetap memiliki konsekuensi-konsekuensi yang harus kita terima, sebab Allah tidak berkenan terhadap umat-Nya yang tidak taat. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6. Dosa kita juga merintangi pertolongan Roh Kudus dan karyanya dalam hidup kita,
1 Tesalonika 5 ayat 19, Efesus 4 ayat 30. Menghambat pertumbuhan rohani kita. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 dan 2 dan ayat 11. Dan mengundang didikan Allah kepada kita. Ibrani 12 ayat 10 sampai 11, 1 Korintus 11 ayat 28 sampai 32. Dasar untuk pengampunan kita sama seperti ketika kita pertama kali datang kepada Kristus. Darahnya menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Kita menerima pekerjaannya yang menanggung dosa kita dengan mengakui dosa itu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mengakui berarti menyebutkan apa yang Allah sebut dosa. Kita juga mengakuinya sebagai dosa. Kemudian persekutuan kita dengan Allah akan dipulihkan. Cara terbaik supaya orang Kristen dapat mengatasi dosa adalah menghindari dosa itu sedapat mungkin serta menyimpan janji Allah di hati kita. Mazmur 119 ayat 11. Kita menerima pertolongan Roh Kudus yang mendiami kita. Galatia 5 ayat 16. Dan doa-doa syafaat juru selamat kita. Ibrani 7 ayat 25. Tetapi pertolongan Allah tidak menghapuskan tanggung jawab kita untuk melawan pencobaan. Ibrani 12 ayat 4 dengan mengatakan tidak terhadap dosa. Jangan menyerah pada dosa, Allah sudah membekali kita untuk menang terhadap dosa. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami menyadari setiap hari kami berjuang melawan keinginan-keinginan daging kami, melawan dosa-dosa. Tuhan mampukan kami dan beri kami kekuatan untuk kami boleh menghadapi dan mendapatkan kemenangan, bukan karena kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi karena kami mengandalkan Tuhan, Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikan kepada kami hikmat bijaksana Bapa Surgawi, untuk kami boleh melawan dosa dan meraih kemenangan bersama dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, dan kami mempercayakan segala aktivitas kami dari pagi, siang, sore hingga malam ini. Kiranya Tuhan boleh menyertai dan memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah hikmat pagi keluarga hari ini. Tuhan Yesus Memberkati.